Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Jadi kali ini kita mau ngobrol santai aja nih, tapi tetap serius karena kita sekarang akan bahas soal wawasan kebangsaan dan bela negara, serta bagaimana kedua hal itu relevan dengan isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini gitu. Nah, karena tapi sebelumnya aku mau nekenin nih karena ada keterbatasan waktu sama lokasi antara aku dan narasumber kita kali ini. Jadi obrolannya akan dilakuin secara daring melalui platform Zoom ya teman-teman. Oke, nah tanpa berlama-lama, sekarang di sini di ruang Zoom ini udah hadir sama saya narasumber kita kali ini yaitu Mbak Aila. Apa kabar Mbak? Hai Mungkin bisa semuanya, perkenalan diri dulu terima juga. kasih Mbak Adis. Terima kasih teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama aku Ai Ila Rohila. Aku merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Gitu. Untuk kabar sih, alhamdulillah baik dan sehat. Cuma karena memang adanya keterbatasan waktu dan jarak ya, jadi aku sama Mbak Adis nih nggak bisa ketemu langsung. Ya, padahal kayak lebih asik ngobrol langsung ya Benar, Mbak ya. benar, 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 benar. Oke, untuk lainnya nih kita mau mulai dari hal dasar dulu ya. Aku mau nanya mungkin menurut Mbak Ayla sendiri nih apa sih wawasan kebangsaan itu dan gimana posisi wawasan kebangsaan ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, ini membahas tentang wawasan kebangsaan. Kalau misalkan menurut aku, selaku peserta Latsar dan memang dari kemarin kita sudah diberikan materi tentang MOOC, tentang wawasan kebangsaan dan juga berbagai agenda di Zoom gitu ya. Sehingga aku melihat wawasan kebangsaan ini sebagai cara pandang kita tentang bangsa, tentang diri kita sendiri, yang sebenarnya intinya gimana kita menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Nah, satu lagi sih sebenarnya kayak tetap setia sama tujuan nasional gitu. Jadi bukan cuman secara teori aja gitu. Jadi kita tetap harus menerapkan wawasan kebangsaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Adis nih, aku pengen nanya deh, kalau misal menurut Mbak Adis kira-kira nih wawasan kebangsaan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang kayak gimana sih Mbak? Kalau menurut aku sendiri nih wawasan kebangsaan yang diterapin di kehidupan sehari-hari itu gampangnya kayak contohnya kayak misalkan sesimpel kita buang sampah aja itu menurutku udah penerapan dari wawasan kebangsaan itu sendiri gitu atau bela negara. Nah, jadi untuk penerapan wawasan kebangsaan itu nggak perlu repot-repot yang harus kita paham apa kita hafalin pengertian wawasan kebangsaan itu enggak. Jadi dengan sesimpel kita menjaga lingkungan, terus mengikuti peraturan yang ada seperti di Undang-Undang Dasar gitu dan Pancasila itu udah termasuk penerapan wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari gitu, Iya, Mbak. bener banget ya Mbak ya. Apalagi kita ini kan termasuk Mm-mm. negara kesatuan dan kita juga kayak akan keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan dan lain-lain. Menurut aku juga sih salah satu penerapannya adalah toleransi sih Mbak. Karena itu nggak bisa dipungkiri bahwasannya sekecil apapun lingkungan, pasti akan ada yang namanya toleransi gitu. Walaupun even kita satu agama juga pasti bakal butuh gitu loh rasa Oh, toleransi itu mm-mm. sendiri gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi, iya aku setuju banget sama Mbak Ilu. Jadi toleransi itu nggak melulu dengan perbedaan, tapi kita sesama yang punya kesamaan aja tuh perlu toleransi gitu. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia yang keberagaman itu sangat banyak gitu kan. Dan apalagi kayak misalkan kayak aku sama Mbak Ila mungkin ada perbedaan entah itu suku gitu kan. Kita kan kayak untuk mencapai tujuan kita bersama sebagai ASN kan harus punya toleransi tinggi gitu agar bisa tetap harmonis seperti itu. Oke, mungkin menarik nih. Aku mau bahas selanjutnya terkait wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan isu kontemporer. Menurut Mbak itu gimana? Kalau aku sih sebenarnya kalau misalkan ngelihatnya dari isu-isu yang ada di zaman sekarang sih ya Mbak ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk wawasan kebangsaan ataupun bela negara itu sebenarnya bisa dilakukan dengan banyak hal dan banyak cara gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk bela negara sendiri sih aku melihatnya sebagai CPNS newbie gitu ya.
kita sebagai CPNS newbie sekaligus Gen Z nih harus kerja Betul. dengan profesional gitu kan. Iya. Nah, terus kayak aku juga pernah merasakan sebagai mahasiswa gitu. Mungkin Mbak Adis juga dan teman-teman yang nonton video ini kayak kita sebagai mahasiswa harus belajar yang sungguh-sungguh. Terus banyak lagi contoh-contoh lainnya gitu. Bahkan sampai seniman yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di internasional itu juga itu semua juga untuk bela negara gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomong bela negara, cakupannya luas dan contoh-contoh positifnya itu banyak banget gitu, Mbak. Aku setuju banget sih kalau kayak gitu. Karena kita nggak bisa berpaku sama satu titik juga aja gitu kan Hmm, untuk membahas isu kontemporer yang hmm, dikaitkan sama wawasan kebangsaan gitu. hmm, Betul banget. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kayak udah ada juga kan kayak misalkan Carmen yang sekarang ke K-pop itu kan udah termasuk hmm, kayak apa? Dia menerapkan wawasan kebangsaan kayak misalkan memperkenalkan budaya Indonesia atau memperkenalkan Indonesia gitu hmm, ke hmm, hmm, hmm. lingkup K-pop yang sangat luas Mm-mm. gitu. Nah, tadi kan Mbak Adis nih sempat nyinggung juga soal-soal isu kontemporer nih ya Mbak ya. Sebenarnya aku sebenarnya lagi merasakan dan mungkin kayaknya yang nonton hari ini juga sih turut merasakan gitu ya bahwasannya beberapa hari terakhir ini Indonesia tuh sedang mencekam banget gitu loh Mbak. Jadi bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Bahkan aku mau up Agustus Dam aja tuh kayak sungkan gitu loh di Instagram. Betul, Iya bener, kan? bener Ya banget kan? aku Jadi relate, kayak I can jadi relate. kayak orang-orang tuh turut turut merasakan duka cita yang mendalam, turut merasakan Mm-mm. kecaman-kecaman itu gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayak wah, kayaknya udah parah banget nih gitu kan situasi kita saat ini gitu. Nah, yang aku lihat juga sebenarnya adalah salah satu isu yang memang lagi beredar saat ini tuh tentang hoax sih Mbak. Karena memang dalam kondisi yang kayak gini itu tuh banyak banget berita-berita di luaran sana yang apa ya kayak kita tuh udah mulai susah nih untuk nyarinya karena kan orang-orang tuh lagi pada sensitif nih di di posisi sekarang gitu kan. Jadi ketika mereka apa namanya menerima berita bisa jadi mereka cuma menerima berita tuh mentah-mentah aja gitu loh. Tetapi untungnya dan syukur alhamdulillahnya masyarakat kita ini sekarang udah mulai pintar. Kayak kemarin tuh soal etnis Tionghoa yang kayak mereka Mm. bahas-bahas tentang rasis. Sebenarnya kan mungkin itu bukan dari masyarakat yang memang menuntut keadilan. Karena kan poinnya di sini adalah masyarakat sipil itu menuntut keadilan dari Bapak Ibu DPR gitu kan. Sebenarnya poinnya tuh cuman itu kok gitu kan. Tapi banyak orang yang ingin mempecah belahkan kita, mempercah belahkan kita. Dan maksudnya apa ya kayak kayak mereka berusaha untuk ayo kita balik lagi ke tahun 98 gitu kayak gimana nih gitu kan tentang etnis Tionghoa dan lain-lain sebagainya padahal nggak kayak gitu loh poinnya gitu kan dan itu Ya. jauh banget dari apa Mm-mm. ya dari keinginan kita keinginan masyarakat gitu loh makanya kemarin sempat aku juga kayak ngerasa wah serem banget sih gitu kalau misalkan memang beneran terjadi tapi ya itu tadi balik lagi bahwasannya aku bisa katakan alhamdulillahnya netizen kita ini kan sudah mulai pintar jadi mereka tidak terprovokasi dan mereka akhirnya bisa menggiring opini tersebut mengarah yang ke lebih baik lagi gitu. Jadi maksudnya mereka mengarahkan bahwasannya oh ini nggak bener loh, ini udah bukan tujuan kita loh teman-teman. Tujuan kita adalah ingin menyuarakan keadilan. Sebagai masyarakat kita punya hak untuk bersuara, kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya kemarin tuh tidak terjadi gitu loh Mbak, gitu. Syukurnya itu teknologi zaman sekarang tuh udah gampang diakses sama Mm-mm, banyak orang gitu ya Mbak. Walaupun benar. mungkin ada beberapa bagian itu yang masih susah untuk akses internet, tapi Mm, dengan adanya kayak mungkin kaum-kaum muda kayak kita atau mungkin yang lebih tua dari kita gitu yang emang melek teknologi dan melek juga terkait menyuarakan terkait ini loh verifikasi data gitu-gitu. Jadi benar-benar. kayak nggak apa kita tetap diingatkan gitu yang sekitar untuk nggak nelen mentah-mentah informasi yang kita terima gitu. Benar-benar, apalagi Aku dengan setuju banget kemajuan sih yang kayak gitu. sekarang gitu sih ya Mbak ya. Maksudnya kan kita nggak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menghindari juga kemajuan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Dan maksudnya kayak semua tuh udah bisa diakses semudah itu, segampang itu. Terus kayak ibarat kata kalau kita mau nelen informasi mentah-mentah juga kita bisa gitu loh. Tapi ya itu untungnya dari warga kita sendiri sudah mulai merasakan kayak
oh ya gitu kan, ini bukan bukan tujuan utama kita gitu loh. Kita tetap pengen Indonesia itu tetap 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 utuh, tetap menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Dan menurut aku ini super duper penerapan bela negara sih, jujur gitu kan. Iya, Karena mungkin banyak orang yang real nggak gitu sadar, ya. iya kan gitu. Maksudnya banyak orang yang nggak sadar gitu kan. Kayak bela negara tuh apa sih? Mungkin kalau secara teori mungkin mereka bingung gitu kan. Tetapi ini tuh salah satu penerapan bela negara gitu loh. Makanya dengan adanya isu ini, aku berharap ya semoga kita gitu kan dan masyarakat Indonesia juga bisa terus menjaga persatuan dan juga kesatuan gitu. Oh ya, aku mau nambahin, mungkin aku juga turut senang dan terharu ngelihat masyarakat yang ikut gotong royong buat membenahi akibat yang aksi unjuk rasa kemarin itu, yang mungkin ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas, terus besokannya atau berapa hari setelahnya tuh para warga itu ikut gotong royong gitu Benar, untuk benar, beresin benar, itu. Aku benar. seneng banget karena ternyata sikap bela negaranya tuh beneran diterapkan gitu untuk kayak gini. Aku kayak wah, aku salut sih. Ya bener sih, dan maksud aku kayak ternyata di balik hal-hal yang mencekam beberapa hari ini tuh banyak hal-hal Mm, positif gitu loh yang bisa kita dapetin. Jadi kayak iya, betul. ya ampun, alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah belum ada mau kita belah gitu, tidak mau Mhm. terpecah belah. Oke, menarik banget pembahasan kita kali ini. Tapi mungkin karena adanya keterbatasan waktu ya Mbak, Iya. jadi aku nggak bisa nerusin nih karena apa ada durasi juga. Jadi paling aku mau berterima kasih banyak sama Mbak Aila soalnya obrolan singkat ini tuh udah menarik banget gitu. Aku kayak jadi inget kemarin-kemarin aku terharu soal bela negara para apa warga Indonesia gitu yang gotong royong dan lain-lain gitu. Baik, mungkin aku mau minta maaf kalau ada salah-salah kata dan aku mau terima kasih banyak atas pandangannya yang sangat menambah insight aku, mungkin juga insight para pendengar gitu Benar, kan. benar, benar. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi pendengar untuk semakin cinta sama Indonesia, semakin Amin. apa ingin melakukan mewujudkan bela negara dan apa mewujudkan dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Baik, terima kasih ya Kayla. Aku Oke, tutup. terima kasih juga Mbak Assalamualaikum Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.